Teman-teman, hari ini kami akan menceritakan sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang pergi haji, dan mereka pergi ke sana dan menjadi binatang. Lagi pula, demi Allah, apa gerangan yang mereka lakukan ini? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka azab yang pedih. Mengetahui kejadian ini pasti membuat Anda menitikkan air mata, dan Anda akan belajar pelajarannya. Jadi teruslah bersama kami untuk mengetahui cerita selengkapnya. Teman-teman, ada sebuah keluarga religius di suatu wilayah di India. Rumah tempat orang tua dan salah satu putra mereka tinggal. Orang tuaku adalah orang yang sangat baik dan saleh. Ayahnya yang menjadi imam masjid. Karena beberapa hari ini imam masjid sudah memberitahu orang-orang. Mereka sedang berbicara tentang menunaikan haji. Itulah sebabnya mereka pulang ke rumah setelah salat Isya. Istrinya juga berkomitmen untuk berdoa. Seluruh lingkungan memanggilnya, Apaji. Dan dia biasa memberitahu para wanita tentang menunaikan haji. Dan anak-anak tetangga juga belajar agama dari mereka. Suami istri itu memulai hidup mereka setelah haji. Karena mereka bilang begitu. Itulah yang dikatakan keluarga kami segera setelah kami menikah. Bahwa kalian datang setelah menunaikan haji dan seluruh keluarga kalian sangat religius. Kapanpun mereka akan menikahi salah satu anak mereka. Jadi pertama-tama mereka akan menyuruhnya mengunjungi Ka'bah. Ini telah menjadi tradisi dalam keluarga mereka. Sekarang putra mereka juga muda dan tampan. Tapi itu sangat liberal. Kadang-kadang, atas permintaan orang tuanya, dia akan berdoa. Namun dia tidak sebaik dan saleh seperti mereka. Dia nongkrong dengan teman-temannya sepanjang hari. Dia juga tidak mengambil alih bisnis ayahnya. Dia tidak melakukan apapun lagi. Meskipun orang tuanya membesarkannya dengan sangat baik. Saat kecil, ia bahkan membaca Al-Quran saat salat. Dia biasa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ia tumbuh lebih besar, mulai bergaul dengan teman-teman yang buruk. Secara bertahap, dia meninggalkan semua kebiasaan masa kecilnya. Dia tidak berdoa dan tidak membaca Al-Quran. Dia mulai pulang larut malam. Orang tuanya menjadi sangat khawatir karena tindakannya. Suatu hari, seorang wanita dari lingkungan sekitar datang ke rumah mereka. Dan dia melihat sekelilingnya dengan ragu-ragu. Ibunya membunuh wanita ini. Ketika ditanya tentang teh, dia berkata, "Ayah, aku kesini bukan untuk makan atau minum apapun. Tapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu." Dan dia ragu-ragu dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena seluruh wilayah tahu bahwa keluarga ini adalah keluarga yang sangat religius. Seluruh keluarganya sangat saleh dan taat beragama. Itulah sebabnya wanita itu ragu untuk mengatakan apapun. Lalu ibu anak laki-laki itu berkata, "Kakak, apapun yang ingin kamu katakan, ucapkanlah tanpa ragu." Lalu wanita itu mengumpulkan keberanian dan berkata, "Bahwa saya harus mengatakan sesuatu tentang putra Anda. Atas nama anak." Wanita itu tiba-tiba mulai menatap wanita ini. Dan dia berkata, "Apa yang ingin kamu katakan? Apa yang terjadi? Anakku mengatakan sesuatu padamu." Wanita itu mulai berkata, "Kau tidak memberitahuku apapun." Tetapi dia melakukan beberapa hal aneh dengan teman-temannya. "Lihat, ayah, aku tahu anakmu sangat baik. Keluarga Anda adalah hidup Anda." Dia memulainya dengan menunaikan haji dan mengunjungi Ka'bah. Tetapi teman-teman anak ini tidak baik. Dia dan timnya membuat sebagian orang di daerah itu merasa sangat tidak nyaman. Ayah berkata, "Kakak, apa yang telah dia lakukan padamu?" Wanita itu mulai berkata bahwa dia telah bersama teman-temannya untuk waktu yang lama. Mereka melemparkan batu ke rumah-rumah orang yang putrinya masih muda. Kadang-kadang mereka berbicara dengan gadis-gadis mereka saat mereka datang dan pergi. Hari ini mereka melewati batas. Seorang gadis akan pergi ke universitasnya. Mereka baru saja melepas jubahnya. Lalu gadis ini bahkan menampar wajah putramu. "Ayah, beritahukan pada anakmu. Jangan bergaul dengan teman-teman yang buruk seperti itu." Setelah mengatakan itu, wanita itu pergi. Dan lelaki tua itu duduk di sana, menatap pintu.
Ketika suaminya pulang setelah salat maghrib, mulai makan malam. Begitulah kata istrinya. Lihat, anak kita sudah dewasa sekarang. Kita harus menikahinya. Anda tahu dia bukan penyembah sholat 5 waktu seperti Anda. Dan saya ingin Anda melihat hubungan yang baik. Nikahi dia. Sehingga mereka dapat mengunjungi Ka'bah segera setelah menikah. Dan haji juga sudah dekat. Biarkan dia menunaikan haji tahun ini. Dan saya harap dia putus dengan teman-temannya yang jahat. Maka itu akan menjadi tanggung jawabnya. Bahwa dia akan mengurus rumahnya. Dia mengangguk setuju dengan istrinya dan berkata, "Ya, tidak apa-apa. Saya sedang sibuk sekarang. Lihatlah sendiri hubungan yang baik di suatu tempat." Lalu ayahku menceritakannya kepada seorang kerabat. Bahwa kau mengatur pernikahan untuk anakku di tempat seperti itu. Di mana gadis itu sangat cantik. Anda orang yang religius. Anda tahu ajaran Al-Quran. Saya akan membayar uangnya seperti yang Anda katakan. Hubungannya harus baik. Kerabatnya mengambil uang untuk hubungan itu. Dan begitu saja. Dia menjalin hubungan dengan menghasilkan uang. Dia mengatakan itu. Bukan. Pasangan diciptakan di surga. Seperti suami. Seperti istri. Sekarang, Apaji menikahkan mereka. Dan kedua suami istri itu sangat bahagia. Sekarang dia dan suaminya ingin memulai hidup baru bersama. Mereka seharusnya diberangkatkan untuk menunaikan haji. Namun betapa malangnya putra dan menantunya. Tempat yang ingin dituju seluruh dunia. Mereka tidak ingin pergi ke sana. Itu ide menantu perempuan mereka. Jika mereka ingin menjual kita di suatu tempat, jadi kirimkanlah ke suatu tempat seperti London. Kirim ke Paris. Ini sudah seumur hidup sekarang. Kita bisa pergi ke Ka'bah nanti. Saya mohon ampun kepada Allah. Tapi putranya tahu segalanya. Konstitusi keluarga Anda. Bahwa kita harus mengunjungi Ka'bah segera setelah menikah. Ketika ibu mereka tersenyum. Mengambil 2 tiket ke kamar. Begitulah katanya. Anak itu. Kalian berdua sungguh beruntung. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Anda keistimewaan untuk menunaikan haji. Saat kami menikah juga. Jadi kami juga orang pertama yang mendapat keistimewaan untuk menunaikan haji. Dan kalian juga memiliki keistimewaan untuk menunaikan haji. Kalau tidak, sebagian besar anggota keluarga kami harus menunaikan umrah terlebih dahulu. Sekarang kalian mulai berkemas. Kedua suami istri itu mengambil barang-barang mereka. Kami telah tiba di bandara. Naik ke kapal. Semua peziarah di kapal itu. Semua orang melantunkan himne di tangan mereka. Semua jamaah yang ada di atas kapal pun menaiki kapal. Setiap orang memegang tasbih di tangan mereka. Seseorang memiliki Al-Quran di tangannya. Seseorang baru saja menyebut Allah. Dan pasangan ini berbicara dengan keras. Semua orang di flat ini akan menunaikan haji. Keduanya tertawa dan melakukan hal yang sebaliknya. Semua orang memandang mereka dengan aneh. Namun mereka berdua asyik dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli pada siapapun. Ketika mereka sampai di hotel dari sana. Jadi semua orang di sana sudah sangat bosan dengan mereka. Orang-orang di sini bilang, apa saja tindakan kedua suami istri ini. Dan segala sesuatunya sungguh aneh. Dulu kamu sering melakukan hal-hal ini di kamarmu. Namun suara mereka terus bergema ke ruangan lain. Itulah sebabnya semua orang hotel. Mereka berdua sangat lelah menjadi suami istri. Itulah yang dikatakan orang di sini. Suami istri itu sama-sama kasar dan tidak punya sopan santun. Istrinya ada di belakang. Namun meski mengenakan cadar, dia tampak telanjang. Kerudungnya hampir tak terlihat. Dia juga mengenakan gaun seperti itu. Sepertinya tidak. Bahwa mereka datang ke sini untuk menunaikan haji. Dan yang dia kenakan adalah burka di atasnya. Dia lucu sekali. Bahwa wajah gadis ini terlihat jelas. Betapa tidak tahu malunya gadis-gadis zaman sekarang. Mereka mengenakan abaya yang sama. Jadi, memiliki jilbab sama saja dengan tidak memilikinya. Gadis ini juga mengenakan abaya sebagai pernyataan mode.
Semua orang di sini menatap pasangan itu, karena mereka berdua jago berbusana. Bahkan batas tidak tahu malu telah dilewati. Mereka berdua berbicara seperti ini dari hotel hingga ke dalam haram syarif, yang saya lakukan dalam kesendirian. Semua orang di sana memperhatikan mereka. Yang bagus mulai bosan. Mereka berdua sangat berisik satu sama lain. Mereka berbicara, tertawa, dan membuat keributan. Dan mereka melakukan hal-hal aneh. Galaksi gadis ini di dalam haram syarif. Warga Gonzaga mengalami kesulitan besar dalam mengendalikan kebisingan yang begitu tinggi. Mereka berbalik dan menatap kedua suami istri itu. Mereka berdua tidak punya rasa malu sama sekali. Saat itu, Ka'bah berada di depan haram syarif. Meskipun demikian, mereka tetap melakukan hal-hal seperti itu. Namun, tidak ada sedikit pun pikiran dalam hati mereka. Ya Tuhan, mereka melakukan hal semacam itu di Ka'bah. Amit-amit, seharusnya dia ikut jalan-jalan. Tindakan serupa terjadi tidak hanya di hotel tetapi juga di haram syarif. Suatu ketika, karavan yang dia bawa datang. Dia juga ingin menjelaskan keduanya. Jika Anda menunaikan haji untuk pertama kalinya. Jadi, Anda perlu mengetahui peraturan dan ketentuan di sini. Bagaimanapun, Anda seorang Muslim. Hormati Masjidil Haram. Jadi kita semua membutuhkannya. Kalian berdua tertawa dan berbicara seperti itu. Kalian seperti sedang piknik. Perkataan pria ini sangat membakar hati suami istri itu. Seperti api yang membakar kayu. Mereka berdua mulai memaki pria itu dan mulai bertengkar. Anak laki-laki ini menarik rah orang yang sedang menjelaskan dan berkata, "Siapakah kamu sebenarnya? Lagi pula, siapakah kamu? Kami memintamu untuk menjadi ayah kami. Beri kami saran." Ya, kita menganggap diri kita baik atau buruk. Lihatlah dirimu sendiri dulu. Anda imam masjid yang mana? Pergilah dan maafkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Kalau begitu, lebih baik perhatikan orang lain. Keluar dari sini. Pasangan ini biasa membungkam semua orang dengan mengatakan hal-hal seperti ini. Setelah pria itu pergi, mereka berdua bertepuk tangan dan mulai tertawa. Sekarang banyak orang yang terdiam karena ulahnya. Orang-orang ini bahkan tidak berdoa setelah datang ke sini. Mereka pun tidak tertarik pada jenis ziarah apapun. Ini hanya dikirimkan secara paksa kepada mereka oleh keluarga mereka. Dan orang-orang di sekitar mereka tampak cukup sempit. Jadi teman-teman, lalu sesuatu seperti ini terjadi pada mereka berdua, yang mengubah hidup mereka berdua. Mereka bahkan tidak pernah memimpikannya, bahwa ini bisa terjadi pada mereka juga. Pasangan ini hanya tahu tentang kekayaan. Mereka pikir kalau kita punya uang, kita bisa membeli segalanya. Lalu apa yang terjadi pada mereka? Semua orang berteriak melihatnya. Lalu suatu hari hal itu terjadi. Cuacanya sangat menyenangkan. Para peziarah berangkat untuk melaksanakan tawaf di pagi hari. Karena mereka menginginkan peziarah. Cuacanya sangat indah hari ini. Jadi kami akan melakukan lebih banyak ziarah. Dan mereka berdua berjalan-jalan dari hotel pagi ini. Mereka menuju haram syarif. Mereka mengatakannya dalam abse, bahwa hari ini kita akan mengunjungi haram syarif untuk terakhir kalinya. Sisa hari ini kita akan keluar untuk bertamasya. Gadis itu berkata kepada suaminya, bahwa keluargamu juga sangat aneh. Kami dikirim secara paksa ke sini tepat setelah pernikahan. Suaminya mulai berkata, "Aku hanya mengikuti aturan keluargaku. Kalau tidak, saya juga tidak akan mau datang ke sini. Hari ini adalah hari yang sangat indah. Setelah itu, kita berdua akan keluar dari sini ke tempat lain." Sayang sekali, teman-teman, mereka berdua tidak tahu berapa banyak orang seperti itu yang ada. Siapa yang merindukan benda ini? Tanpa ini, mereka berdua baru saja dalam perjalanan. Bahwa masih ada waktu tersisa hingga kami tiba di kuil suci. Sepanjang jalan, mereka berdua melihat banyak orang mengemis. Banyak di antaranya adalah anak-anak. Ada pula pria dan wanita tua. Dua orang anak mendatangi pasangan itu dan mulai mengulurkan tangan mereka. Dan mereka berkata, "Berikan kami uang."
Kami belum makan apapun sejak pagi. Mereka berdua mendorong anak-anak. Mereka terus maju lalu melangkah sedikit lebih jauh. Jadi mereka berdua melihat seorang pengemis tua yang menyeret dirinya dengan susah payah. Datanglah kepada mereka. Karena kedua kaki pengemis ini diamputasi. Dia kehilangan kedua kakinya. Dan salah satu lengannya juga diamputasi. Dia hanya menyeret dirinya dengan satu tangan. Lalu dia datang kepada mereka dan berkata, "Berikanlah aku sedekah." Mereka berdua mulai berbicara satu sama lain. Tapi mereka memang seperti itu. Bahwa mereka bahkan tidak melihat pengemis itu. Lalu pengemis itu menyeret dirinya lebih jauh lagi. Dan sambil memegang kaki mereka, katanya, "Berikanlah aku sedekah." Segera setelah anak ini mengetahuinya bahwa pengemis itu telah menaruh tangannya di sepatuku. Dia mencengkeram tangannya erat-erat dan menariknya menjauh, membuat kakinya tersandung. Dia mulai memukul pengemis ini, sebisa mungkin di dada, perut, dan mulut. Dia memukulnya dengan sepatu rendahnya yang berat. Katanya, "Dasar kau kotor, kau telah mengotori bajuku. Beraninya kau menyentuhku. Kamu mengotori sepatuku. Ayolah, pengemis lumpuh, bersihkan sepatuku." Lalu dia menutup mulutnya dengan sepatunya. Dan dia menaruh kaki lainnya di atas lengannya dan berkata, "Bahwa Anda membersihkannya dengan lidah Anda." Apa yang akan dilakukan pengemis malang itu? Air mata mengalir dari mata yang berkaca-kaca itu. Pertama-tama, stafnya tidak lengkap. Dia hanya punya satu lengan tersisa. Bajingan itu juga menaruh salah satu sepatunya di atasnya. Dan dia berteriak, "Apa yang tersisa dari satu tanganmu? Aku akan memotongnya juga." Lagi pula, apa yang akan dilakukan pengemis malang itu? Kecuali meneteskan air mata. Saat bocah ini cukup menyiksanya, istrinya berkata, "Ayo pergi." Orang cacat ini tidak ada gunanya. Mereka orang-orang yang sangat jahat. Banyak sekali orang yang berkumpul di sekitar mereka. Orang-orang itu mencoba menghentikan mereka. Tetapi melihat kekasaran mereka, semua orang mundur. Oh, melihat orang-orangnya, dia mulai memaki mereka juga. Dia hendak memasuki haram sarif dengan marah, mengumpat dan mengumpat. Begitu anak itu sampai di pintu haram sarif, jadi anak laki-laki itu tiba-tiba mulai berteriak kesakitan. Dan segera setelah dia menginjakan kaki di haram sarif, tangan dan kakinya mulai berkedut dan dia mulai berlari kesakitan. Orang-orang mendengarkan jeritan anak laki-laki ini. Mereka menahannya dan mulai menginterogasinya. "Apa yang terjadi padamu? Tapi kau tidak mau memberitahunya. Dia akan terbebas dari rasa sakit." Dan kemudian, begitu saya melihatnya, ia mulai hancur. Dia terjatuh ke lantai besar. Penampilannya berubah seketika. Dia telah menjadi binatang yang aneh. Kakinya juga terpelintir dan dia bahkan tidak bisa bangun dan berjalan. Melihat kondisinya, istrinya pun jatuh di sampingnya. Dia ingin berbicara dengan mulutnya tetapi rasanya seperti ini. Rasanya seperti lidahnya terikat. Dia ingin pergi menemui suaminya sambil menangis. Tetapi saat berikutnya, tangannya sudah terpelintir. Dan dia berjalan seperti ini. Seperti binatang berkaki empat yang berjalan. Tidak ada kekuatan di tubuhnya. Mereka berdua berbaring di dalam haram sarif seperti binatang. Orang itu telah menjadi binatang seutuhnya. Dan istrinya adalah setengah manusia dan setengah hewan. Seluruh tubuh anak laki-laki ini telah memutih. Saya tidak tahu bahasa apa yang digunakan kedua suami istri itu. Tak seorang pun mengerti apapun. Orang-orang di sana segera memanggil Hatameen. Para pelayan itu menjemputnya dan membawanya ke rumah sakit. Melihat mereka mulai bertobat dan memohon pengampunan. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun tahu apa yang terjadi pada mereka berdua. Itulah yang dikatakan orang-orang di karavan yang datang bersama mereka berdua, bahwa hukuman Allah telah turun atas mereka. Setelah beberapa jam, pasangan itu menjadi model. Begitulah bagaimana kedua suami istri itu meninggal dalam penderitaan. Orang-orang di seluruh Mekah datang untuk melihat mereka.
Orang-orang dari jauh datang untuk melihat mereka. Orang-orang bertobat dan memohon pengampunan. Semua orang harus bertanya kepada orang-orang di karavan yang datang bersama mereka. Apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya? Kebenaran mereka terungkap ke semua orang. Betapa mereka dulu memperlakukan orang dengan buruk, dan betapa mereka menganiaya seorang pengemis yang tak berdaya. Ketika Allah datang untuk menarik tali hambanya, jadi dia bahkan tidak menginjakkan satu kaki pun di antara para peziarah itu. Dan berita ini telah menyebar seperti api di seluruh Mekah. Dan melihatnya, maut menyentuh sang kolonel dan mulai membaca istighfar, mohon ampun. Puji syukur kepada Tuhan. Pemirsa, Anda melihatnya. Bagaimana Allah berurusan dengan orang-orang yang berbuat zalim? Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melaksanakan haji. Itu tidak ada gunanya bagi siapapun. Dan siapapun yang beruntung. Beruntung sekali bisa menunaikan haji. Karena orang yang mengerti ini, bahwa dia akan pergi ke Ka'bah dan menunaikan haji. Jadi itu adalah kesalahannya dan siapapun yang mengerti ini. Saya harap saya punya uang. Jadi saya akan menunaikan ibadah haji. Ini juga kesalahan besar di pihaknya. Karena jika Allah berkehendak, Dia akan memanggil orang-orang yang paling miskin sekalipun dan menjadikan mereka menunaikan haji. Dan jika Dia tidak mau, orang kaya pun bisa pergi ke Ka'bah mulai sekarang. Seseorang kehilangan berkah seperti haji. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon ampunan. Semoga Allah melindungi kita dari kecelakaan dan hukuman seperti itu.